Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan yang dibahas di Kompas Bisnis hari ini, yaitu yang satu ini, ada di belakang saya judulnya, ekspor sumber daya alam satu pintu tetap lanjut, pasar saham kena prank. Kenapa kena prank? Karena pada perdagangan Jumat pekan lalu, IHSG naik ke zona hijau sebesar 1,10% yang dikerek oleh sektor komoditas terutama batu bara. Diduga kenaikan ini terjadi setelah ada kabar jika aturan soal ekspor sumber daya alam satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia akan ditunda ke 1 Januari 2027. Namun Jumat petang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto justru membantahnya dan menegaskan jika kebijakan ekspor satu pintu tetap lanjut pada 1 Juni tahun ini. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara dan antara sumber daya industri, dan hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah. Ini akan berlaku kan mulai 1 Juni. Langsung ya, implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni. Fullnya nanti kita evaluasi 3 bulan. Ya, sebelumnya saudara, Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus ekspor bernama Danantara Sumber Daya Indonesia alias DSI. Dengan demikian nantinya ekspor sumber daya alam akan dikelola satu pintu melalui BUMN yang sudah ditunjuk ini. Langkah ini diumumkan oleh Presiden dalam rapat paripurna di gedung DPR RI Rabu pekan lalu, di mana komoditas yang diatur mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ataupun ferroalloy. Implementasi kebijakan yang diatur peraturan pemerintah ini akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan juga pembeli luar negeri. Tahap transisi ini akan mulai berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Jadi sudah jelas ya saudara, kalau kebijakan ini tetap berjalan secara bertahap mulai 1 Juni nanti. Lalu komoditas apa saja yang jadi fokus kebijakan? Kita lihat ke data berikutnya.
Nah ini dia saudara, ada 3 komoditas utama yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Dalam pidatonya di DPR, Presiden bilang ketiga komoditas ini menghasilkan devisa sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.100 triliun rupiah. Dengan rincian, saudara, ini ada minyak kelapa sawit dengan besaran 23 miliar dolar Amerika Serikat dengan kurs saat ini 17.699, artinya ini senilai 407 triliun rupiah begitu. Kalau kita lihat juga di batu bara ini 30 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan ini sebesar 530 triliun rupiah. Sementara paduan besi atau ferroalloy ini di kisaran 12 hingga 16 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan menjadi 212 hingga 283 triliun rupiah. Lalu saudara, seperti apa sih respons pasar setelah Presiden mengumumkan peraturan pemerintah soal ekspor SDA satu pintu? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia kinerja IHSG saudara kemarin di mana saham respons negatif di hari yang sama pidato Presiden di DPR yang mengumumkan soal ekspor SDA satu pintu pada Rabu 20 Mei. IHSG langsung melorot, ditutup turun 0,82% ke level 6.318 di sini nih di 20 Mei. Keesokan harinya saudara, pasar makin tidak menentu dan ditutup negatif sebesar 3,54% ke level 6.094. Kemudian pada akhir penutupan perdagangan hari Jumat, IHSG berhasil menguat ke angka 6.162. Ditenggarai karena pasar menduga saudara kebijakan ekspor satu pintu akan ditunda pada Januari 2027 yang ternyata kabar ini dibantah oleh pemerintah. Kita tunggu saja ya. Nanti jam 9 apakah pasar akan bergerak kemana, apakah akan positif ataupun negatif. Dan saudara, kalau kita hitung-hitung per minggu ini ataupun minggu kemarin, di satu minggu ini berjalan turunnya IHSG sebesar 8,33%. Kita lihat juga saham apa saja sih yang berpotensi terdampak kebijakan ini di data berikutnya, kita lihat. Nah ini dia saudara, ada saham yang berpotensi terdampak ekspor satu pintu, tentunya emiten-emiten di sektor komoditas batu bara dan juga minyak kelapa sawit. Berikut ini saya tampilkan sejumlah emiten sebagai contoh. Ada 4 emiten batu bara, yakni ADMR, ADRO, AADI, ITMG, dan 1 emiten kelapa sawit yaitu AALI. Kinerja dari semua emiten ini positif, di mana ada ADMR yang naik 9,23% dalam satu hari pada perdagangan hari Jumat. Lalu ADRO sebesar 6,33% naik, begitu kinerjanya. Ada AADI yang juga naik 5,79% dan ada ITMG yang bergerak di bidang batu bara juga yang naik 3,81%. Sementara saham ataupun emiten yang bergerak di sektor minyak kelapa sawit ini naik juga di 1,15%. Semua saham-saham ini saudara ditutup positif pada perdagangan Jumat lalu, namun nanti kita pantau lagi bagaimana pada perdagangan hari ini. Lalu seperti apa sikap investor asing di pasar saham Indonesia? Apakah inflow atau justru net sell? Kita lihat ke data berikutnya. Nah ini dia saudara, meskipun saham-saham komoditas berhasil rebound pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, namun aksi jual asing masih saja deras keluar dari pasar saham Indonesia. Dalam satu pekan saja kemarin saudara, ada 2,03 triliun yang keluar dari pasar saham Indonesia. Sementara kalau kita tarik lebih jauh lagi selama tahun 2026, tepatnya dari Januari hingga saat ini tahun berjalan 2026 yang keluar asing sebesar 41,32 triliun rupiah. Dengan uang asing yang terus keluar ini menandakan kepercayaan investor asing belum pulih betul terhadap pasar modal Indonesia. Saudara, kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu akankah kembali menekan saham-saham komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan juga paduan besi? Dan apakah potensi penurunan IHSG masih terus membayangi? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu akankah kembali menekan saham-saham komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy? Dan apakah potensi penurunan IHSG masih terus membayangi? Kita bahas bersama CEO Advisor Rovina Visindo, Praska Putrantio. Mas Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Yan. Mas Praska, kemarin ada yang menghebohkan di pasar saham begitu pada pertengahan minggu di mana Presiden mengumumkan soal adanya ekspor satu pintu bagi sejumlah komoditas. Ini sejauh mana pengumuman kebijakan ekspor satu pintu berpengaruh terhadap tertekannya IHSG pada perdagangan Rabu hingga Kamis lalu, atau justru ada sentimen lain misalnya seperti MSCI seperti yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian? Ya, baik. Jadi memang kita secara trennya dulu ya, secara tren kurang lebih dalam sepekan terakhir memang IHSG ini kan jatuhnya cukup dalam ya. Sepekan terakhir saja jatuh minus 8,35% seperti itu. Atau kita bicara month to date ya, sepanjang Mei ini sudah jatuh minus 11,42%. Nah, tentu saja sentimen yang paling kuat adalah pertama kali itu dari MSCI ya, kemudian disusul juga rilisnya kebijakan dari FTSE Russell yang akhirnya mengeluarkan sama-sama dengan MSCI mengeluarkan saham-saham yang terkena HSC ya, High Shareholders Concentration seperti itu, dan juga tidak melanjutkan inklusi atau membekukan sementara non-freeze ya, inklusi atas saham-saham kita, sehingga membuat arus dana asing itu kalau saya lihat dalam satu bulan terakhir itu sudah mencapai lebih dari 18 triliun net sale di pasar reguler ya, seperti itu untuk di pasar saham kita. Nah, itu ditambah lagi juga sebelumnya kita sempat dikejutkan dengan rencana pemerintah ya, baru masuk ke dalam negeri di samping rupiah mengalami pelemahan terus-menerus ya sampai kondisi 17,7, tambah lagi juga waktu itu ada isu di pertengahan Mei rencana pemerintah menaikkan tarif untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak ya dari komoditas logam ya seperti nikel, timah, ya kan, tembaga dan lain-lain. Nah, kemarin ditambah lagi juga ada kebijakan untuk satu pintu untuk ekspor ya untuk batu bara, steel dan ferroalloy atau paduan besi. Nah, tentu hal-hal ini sebenarnya semakin menambah tidak pasti di pasar ya, dan implikasinya bagaimana investor itu cenderung mau wait and see apakah kemarin kebijakan yang sebelumnya sempat ditunda ya wacana untuk menaikkan tarif ya untuk ekspor komoditas logam tersebut itu bisa kembali diimplementasikan lagi atau tidak, seperti lo mengingat yang kebijakan satu ekspor untuk satu pintu ini pun yang sebenarnya secara fundamental mungkin tujuannya bagus ya untuk meningkatkan pendapatan negara, yang mana menghindari dari under invoicing dan juga transfer pricing. Ini kemudian spekulasi baru bagi pelaku pasar bahwa bisa menimbulkan hal-hal lain yang mungkin sedikit mengganggu ekspektasi dari performance emiten, kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini artinya ada akumulasi sentimen begitu yang terjadi selama beberapa pekan terakhir dan juga ditambah terkait dengan pengumuman soal ekspor satu pintu ini. Kalau kita melihat juga sepanjang pekan kemarin memang trennya turun, tapi ditutup pada hari Jumat lalu pada penutupan perdagangan ini IHSG berhasil rebound. Apakah menurut Anda ini karena adanya isu soal penundaan kebijakan ekspor satu pintu yang pada akhirnya ternyata dibantah oleh pemerintah di sore harinya? Ya, baik. Jadi memang sempat beredar rumor ya bahwa kebijakan tersebut yang sempat diusulkan ya dari sebelumnya akhirnya ditunda. Nah itu yang membuat IHSG sempat mengalami rebound terutama pada saham-saham yang berbasis pada CPO dan batubara ya, seperti contoh misalnya seperti ABI, kemudian Adaro, Harum, Indo Tambak, khususnya batubara yang berbasis ekspor, dan juga CPO kita bicara ada Ali, LSIT ya, SIMP ya, ini juga mengalami rebound yang cukup signifikan, rata-rata di atas 2-3% dalam satu hari seperti itu. Padahal secara performance satu minggu itu mereka turunnya cukup dalam, rata-rata bahkan sampai di atas 10% semua. Nah ini yang menurut saya sedikit memicu volatilitas yang tinggi ya di akhir pekan kemarin seperti itu. Oke, kalau kita melihat volatilitas yang cukup tinggi pada pekan lalu di IHSG, sebenarnya apa sih yang paling dikhawatirkan oleh investor, Mas Praska, dari kebijakan ini tentunya di pasar saham yang nantinya akan dikelola oleh Danantara Sumber Daya Indonesia? Apa khawatiran investor sebetulnya dengan peraturan baru ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa tujuan pemerintah adalah sebenarnya baik ya untuk meningkatkan pendapatan negara ya dari penerimaan pajak.
Namun dari sisi investor melihatnya untuk dalam jangka pendek dan mungkin di tengah ketidakpastian ya, adalah melihat apakah kebijakan tersebut ini menimbulkan tantangan baru lagi, terutama untuk masalah birokrasi dan juga fleksibilitas untuk melakukan transaksi ya kan, untuk transaksi ekspor impor yang tadi ya bisa langsung menjadi satu pintu dan sebagainya. Jadi memang secara plan pemerintah kan juga dibagi menjadi 3 tahap ya. Jadi ada tahap masa transisi ya dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus, kemudian benar full sampai efektif itu nanti di 1 Januari 2027. Nah, tentu saja hal-hal penyesuaian sini yang menurut saya sudah cukup sesuai ya, sehingga para pelaku bisnis bisa diajak diskusi ya mengenai tata cara dan implementasinya, sehingga bisa meyakinkan apakah ini benar-benar efektif atau ada tantangan-tantangan baru lagi ke depan. Nah, ini yang pasar sebenarnya masih menunggu bagaimana sih mekanisme implementasinya, dan apakah ini cenderung semacam mengganggu fleksibilitas dari sisi bisnis emiten tersebut atau tidak, khususnya bagi CPO dan batubara yang saat ini kan sebenarnya harga komoditasnya lagi melambung ya di tahun 2025 akhir ke 2026 ini. Nah, ini yang menjadi sorotan investor saat ini. Oke, artinya investor ini masih menunggu juga bagaimana pergerakan, termasuk juga yang membuat harap-harap cemas adalah Mas Praska, adalah pergerakan IHSG hari ini. Saya pantau hari ini Mas Praska pada pembukaan jam 9, ini IHSG terpantau positif naik di 0,50% di level 6.190. Kalau kita melihat ini, bagaimana sih proyeksi Anda secara jangka pendek setelah adanya kebijakan ekspor satu pintu ini tetap lanjut? Ya, jadi sebenarnya untuk jangka pendek ini kita tetap masih mengantisipasi ya volatilitas pasar. Pembukaan hari ini dibuka positif karena melihat dari sisi sentimen Asia, bursa Asia dibuka melonjak semua karena rencana pembukaan Strait Hormuz ya. Jadi potensi tercapai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang membuat harga minyak jatuh, sehingga harga saham kembali bullish karena ekspektasi berkurangnya tekanan dari harga minyak. Namun di tengah rencana pemerintah yang kembali tetap melanjutkan kebijakan satu pintu, ini yang menurut saya sedikit mempengaruhi pergerakan market kita, tidak bisa sebulus bursa saham di luar ya, di bursa Asia, dan saya perkirakan akan memiliki support bawah di level 5.908 yang terjadi bahkan hari ini, dan resistennya bergerak sampai di level 6.660-an seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi level posisi IHSG hari ini, dan tetap kebijakan satu pintu tersebut membuat investor perlu mencermati lebih dalam lagi mekanismenya, terutama di masa transisi yang akan dilakukan di tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini ya, di masa semacam tahap pra sampai ke penyelesaian seperti itu mengenai mekanisme teknisnya. Begitu, Mas ya. Oke, Mas Praska, kita pantau juga selain IHSG, sejauh ini sejumlah emiten batubara dan juga CPO terpantau rebound setelah sempat terkoreksi dalam. Bisa ditampilkan di layar di mana kinerja saham-saham yang terdampak, begitu kemungkinan berpotensi terdampak adanya ekspor satu pintu, di mana apakah menurut Anda yang terpengaruh ini hanya emiten-emiten 3 komoditas yang disebutkan oleh pemerintah, atau secara general sektor tambang ini berpotensi juga membebani IHSG? Kita lihat bahwa ada ADMR yang naik 9%-an, ada Adaro juga naik 6,33%, AADI naik 5,79%, ITMG 3,81%, dan AALI naik 1,15% yang bergerak di bidang sawit begitu. Kalau kita melihat pergerakannya di Jumat lalu, ini emiten-emiten batubara naik, kelapa sawit juga naik. Apakah jika memang tetap dilanjutkan kebijakan ekspor satu pintu, apakah hanya berpengaruh terhadap emiten-emiten 3 komoditas ini, ataukah justru berpotensi ataupun tidak menutup kemungkinan komoditas lainnya juga akan diatur dalam ekspor satu pintu dan membebani IHSG juga? Ya, baik. Jadi dalam hal efektif diberlakukan ya dari tanggal 1 Juni nanti sampai 31 ya, meskipun itu masih dalam tahap secara detailnya pre-clearance, clearance sampai post-clearance ya, tadi secara mekanisme teknis yang terkontrak dan sebagainya. Tapi tentu saja ini menimbulkan semacam wait and see bagi investor ya, kalau pandangan saya. Terhadap bagaimana dengan komoditas yang lainnya seperti itu, apalagi kemarin kan yang sudah saya sampaikan sebelum bahwa pemerintah sempat sebelumnya mengkaji akan menyesuaikan tarif untuk tambang komoditas logam ya, di tengah meningkatnya harga
komoditas logam di pasar nasional, khususnya di timah, emas sampai tembaga ya, itu yang pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari non pajak seperti itu. Yang tadi ditunda, mungkin menjadi pertanyaan lagi, apakah itu juga akan ikutan juga diberlakukan, sehingga investor tentu saja akan cenderung bersikap netral to underweight ya menurut saya ke saham-saham yang berbasis pada komoditas logam dan juga CPO dan batubara seperti itu, sampai mekanismenya clear dan impact-nya pada emiten seperti apa, baru mungkin investor akan kembali bisa mencermati untuk momentum jangka panjang. Karena sebagai catatan bahwa kalau saya cermati dalam 10 tahun terakhir memang komoditas itu kan cukup fluktuatif ya Mas Yan ya, tapi secara kan dalam 10 tahun terakhir mau CPO maupun batubara ya, mau emiten yang besar, sedang maupun yang kecil itu mampu mencatatkan pertumbuhan perusahaan company in long term growth-nya ya. Jadi mungkin karena dasar tersebut, jadi kita melihat sebenarnya komoditas ini cukup menjanjikan, sehingga pemerintah ingin mencoba kayak semacam menyelaraskan ya antara penerimaan negara dengan peningkatan bisnis perusahaan seperti itu. Oke, yang juga jadi pertanyaan nih Mas Praska, tadi kita lihat IHSG rebound di hari Jumat, saham-saham batubara dan juga CPO juga rebound pada hari Jumat lalu. Mengapa hal ini tidak disertai dengan inflow asing? Terpantau dalam satu hari saja asing keluar sebesar 2 triliun lebih. Kita jangan jauh-jauh ngomong ke year to date ya, sehari itu saja asing sudah keluar lebih dari 2 triliun Mas Praska. Ya baik, jadi gini, investor asing ini yang memang agak unik kalau kita sedikit kaitkan dengan kebijakan satu pintu, justru asing tidak terlalu banyak masif selling ya di saham-saham CPO dan batubara, termasuk saham-saham logam ya. Justru investor asing itu kemarin masih banyak net sell itu masih menyasar pada saham-saham perbankan, diantaranya seperti BCA, Mandiri ya, kemarin kan asing net sell sekitar 1,4 triliun di pasar reguler ya per Jumat kemarin, itu menyasar ke saham BCA, Mandiri ya, dan juga TPIA dan Aman Mineral seperti itu. Namun untuk yang net buy-nya justru menyasar ke saham-saham yang sifatnya adalah berbasis logam ya, seperti MDK dan juga TIPS plus Inco ya. Jadi memang bisa dikatakan secara jumlah masih tentu saja lebih banyak yang net sell, tapi lebih banyak masih menekan saham-saham perbankan, karena menurut saya sentimen MSCI dan food service result tersebut yang membekukan ya, masih melanjutkan pembekuan, belum menambahkan saham-saham kita, itu masih yang cukup dominan membuat asing melakukan rebalancing di luar, sehingga membuat dana asing cenderung keluar dulu sementara seperti itu. Berarti artinya sekarang secara general bisa kita simpulkan bahwa investor dalam negeri termasuk juga retail ini masih harus mencermati lebih dalam terkait dengan emiten-emiten yang masuk ke dalam kategori ekspor satu pintu. Tadi ada batubara, ada juga CPO dan juga ferroalloy, dan kemudian juga masih tampak adanya wait and see, dan kita lihat juga pantau bagaimana pergerakan dari IHSG secara jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu Mas. Terima kasih, selamat pagi Mas Yan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 BPS menjadi 5,25%. Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 BPS menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 BPS menjadi 6%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta
sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas pro-stability untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen untuk memitigasi dan merespons gejolak global di tengah tingginya permintaan musiman falas domestik. Intervensi valuta asing terus ditingkatkan, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat dengan kenaikan suku bunga SRBI untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar falas, antara lain melalui penyesuaian threshold beli tunai falas terhadap rupiah. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pasangan pengantin melapor ke polisi atas dugaan penipuan wedding organizer di Jakarta Timur yang tidak menyediakan seluruh kebutuhan pernikahan. Korban mengaku merugi hingga 85 juta rupiah.